入微之境的修。此时，将我的刀意提升到大成。这世间的水，也是该奖励在座决断人，不用老夫说，可每天道果狗。不见，你终于。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-50. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 49. Di minggu kemarin, Xingnan bersama dan yang lainnya telah tiba di lantai ketiga. Berbeda dan tempat-tempat sebelumnya, di sini mereka bisa merasakan dan begitu jelas kalau terdapat energi spiritual yang melimpah. Ini sangat wajar karena ujian di lantai ketiga adalah membentuk pil dan menggunakan energi spiritual. Orang-orang di luar sama sekali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bahkan alkemis tingkat tinggi saja tidak akan mungkin bisa melakukan semua itu. Martial Spirit akan berperan sangat tinggi dalam lantai ketiga ini. Jadi tetua itu pun meminta para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari Martial Spirit mereka. Wang Long adalah orang pertama yang mengeluarkan Martial Spiritnya. Ia pun mendapatkan pujian dari tetua itu. Selain ia adalah giliran dari Wang Lolin baru Huangku. Hanya saja untuk Martial Spirit milik Huangku itu tidaklah menarik perhatian dari tetua ini. Sampai akhirnya Wei Hao pun mengeluarkan Martial Spiritnya. Milik Wei Hao lah yang memiliki keunggulan daripada yang lain. Sedangkan Xingnan sendiri diremehkan oleh orang-orang di sana. Bahkan tetua ini sendiri yang memintanya untuk menyerah saja, karena tahu kalau Martial Spiritnya sangatlah lemah. Tapi Xingnan langsung membungkamnya dan mengeluarkan sosok kesatria kunonya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Martial Spirit yang Xingnan keluarkan membuat semua pihak terkejut. Karena bagaimana bisa seseorang yang masih berada di ranah body tempering memiliki Martial Spirit sekuat itu. Xingnan memberitahu kepada tetua ini kalau dia sudah berhasil mengubah takdirnya dan perjuangan yang begitu keras. Sekarang ia melihat apakah orang-orang ini bisa mengubah takdir kekalahan mereka semua. Wang Lolin berada di belakang Wei Hao, yang mana dirinya itu akan memberikan bantuan kepadanya agar bisa mengalahkan Xingnan. Apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xingnan telah membuat mereka semua kesal, termasuk juga dengan Huangku. Ia memintanya untuk tidak percaya diri dulu karena seharusnya ia sadar kalau dirinya tidak akan membiarkan Xingnan menyempurnakan pil semudah yang dirinya pikirkan. Xingnan sudah tahu Huangku akan melakukan segala cara demi bisa menanggungnya. Namun dan sosok kesatria kuno di sisinya jangankan melukainya, menyentuh Xingnan saja ia tidaklah mampu. Huangku pun terlempar dari lantai ketiga. Xingnan,你少，绝不会眼睁睁看着你去。 Melihat apa yang terjadi membuat tetua ini penasaran sebenarnya Martial Spirit apa yang dimiliki oleh Xingnan. Karena bagaimanapun Martial Spiritnya bisa melakukan semua itu. Xingnan pun memberitahu mereka kalau Martial Spirit miliknya bernama Dewa Perang. Ia akan menyerap semua energi spiritual yang diinginkan oleh Xingnan. Apa yang dikatakannya itu membuat semua orang di sana terkejut. Apalagi hanya dalam hitungan detik saja Xingnan telah berhasil menyempurnakan pil dari energi spiritual. Wei Hao dan Wang Lolin hanya bisa pasrah saja karena mereka telah kalah. Untuk Wang Long sendiri menjadi begitu terkesan kepada Xingnan. Padahal dulu dia itu berada di bawahnya, namun tanpa ia sadari Xingnan sudah jauh berada di hadapannya. Tetua ini sungguh tidak menyangka Xingnan bisa menyempurnakan pil. Padahal sebelumnya ia sudah meremehkan Xingnan. Ia pun meminta maaf karena telah mengatakan hal buruk kepadanya. Xingnan tidak lama mempermasalahkan hal itu. Sebagai pemenangnya, Xingnan pun berhak mendapatkan hadiah. Yang mana ini adalah sebuah batu yang sangat berharga karena diciptakan langsung oleh langit dan bumi. Batu itu sangat langka, jadi tidak banyak orang yang memilikinya. Batu ini sendiri bisa membantu peningkatan kultivasi Xingnan sampai ke alam halus. Padahal itu tentu saja membuat Xingnan merasa begitu senang.
Ia berniat untuk menggunakan hal itu agar bisa meningkatkan kemampuan berpedangnya. Ia pun berterima kasih atas pemberian tetua ini. Setelah semua itu, Weho dan yang lainnya pun dikeluarkan dari menara karena perjalanan mereka sudah berakhir. Para tetuanya pun hanya bisa pasrah saja. Sedangkan untuk Sinan sendiri sudah berada di lantai keempat. Orang-orang pun penasaran sebenarnya ada apa saja di lantai keempat itu. Karena inilah pertama kalinya seseorang memasuki lantai keempat. Tapi cermin ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Ini satu ajar karena bagaimanapun Xingnan tidak membawa order emas pemberian aliansi bisnis. Jadi mereka tidak akan bisa melihat perjalanan selanjutnya dari Xingnan. Tetua Tianyi hanya bisa berharap kalau Xingnan bisa melalui tingkat keempat dengan selamat. Untuk para tetua dari 3 sekte lainnya mulai merasa khawatir, karena jika Xingnan sampai berhasil melewati lantai keempat itu, maka mereka harus segera bertindak. Xin pun berpindah kepada Xingnan, yang mana kali ini lantai keempat seakan-akan berada di atas bukit yang begitu tinggi. Sebuah suara pun terdengar. Ia mulai bertanya kepada Xingnan bagaimana jika ia mengatakan kalau apa yang ada di lantai pertama sebenarnya memang benar. Bagi Xingnan itu adalah hal yang salah karena sebagai seorang praktisi, bagaimana bisa mereka terganggu oleh benda luar. Jadi ia pun menekankan untuk memberikan penolakan. Xingnan tidaklah peduli apakah yang berada di lantai pertama itu benar atau salah. Namun yang pasti, Xingnan tidak akan terpengaruh. Dirinya akan tetap berada dalam jalurnya sendiri. Selain itu, dirinya juga memiliki tekad besar untuk berusaha sekuat tenaga. Apa yang dikatakannya membuat tetua ini senang karena Xingnan masih muda namun memiliki pandangan yang begitu luas. Tetua itu pun keluar dan mengendarai seekor makhluk. Pria itu memberitahu kalau di lantai atas Menara Wuyuan memang mengandung rahasia yang memicu gelombang besar di seluruh benua. Xingnan merupakan orang yang begitu pintar. Seharusnya tanpa ia beritahu sekalipun, Xingnan pasti sudah tahu kalau untuk mendapatkan rahasia tersebut, ia harus melalui berbagai bahaya. Jadi tetua ini akan memberikan pilihan kepadanya, yakni Xingnan boleh berhenti di sini dan mendapatkan hadiah yang besar darinya. Tapi Xingnan tidak ada niatan untuk menyerah. Apalagi ia sudah sampai sejauh ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi ke lantai kelima. Apalagi ini sudah waktunya bagi rahasia itu keluar ke dunia. Tetua ini hanya tertawa saja sebab Xingnan belum melihat harta yang ia tawarkan. Jadi dia pun akan memperlihatkannya, siapa tahu bisa mengubah pikiran dari Xingnan. Yang pertama adalah buah surgawi. Dan memakan buah itu, Xingnan bisa dengan mudah menyempurnakan energi spiritualnya. Tidak hanya itu saja, Xingnan bahkan bisa mencapai ranah Rajawu dalam waktu 1 hari saja. Ini benar-benar tawaran yang begitu menggoda. Bahkan Xingnan sendiri hampir saja terjebak. Selain buah surgawi, ada juga harta lainnya, yakni sebuah pedang. Sebagai pengguna pedang, seharusnya pisau yang dipanggil sebagai perusak bintang merupakan hal yang sangat cocok untuk Xingnan gunakan. Karena kekuatannya sendiri mampu memotong 5 gunung dan menghancurkan bintang-bintang hanya dalam sekejap saja. Sekali lagi, harta ini pun membuat Xingnan tergoda. Akan tetapi, Xingnan berusaha untuk menahan godaan itu, walaupun harta ini sangatlah menggoda sekali. Tetua ini terus menunggu keputusan Xingnan. Jika ia masih tidak puas dengan 2 harta pemberiannya, maka itu akan memberikan hadiah selanjutnya. Yang mana ini merupakan sebuah buku teknik seni bela diri. Jika Xingnan mampu mempelajari teknik itu, maka ini bisa membantu kecepatan kultivasinya. Ini akan jauh melampaui apa yang sebelumnya Xingnan lakukan. Kini tetua itu pun mempersilahkan Xingnan untuk mengambil keputusan. Xingnan memberitahu kalau sejak awal dirinya menginjakan kaki di Pavilion Wuyuan, ia sudah berniat untuk mencapai puncak. Jadi jika dirinya berhenti di sini hanya untuk harta-harta itu, maka Xingnan sama saja mengkhianati ambisi mudanya. Mendengar apa yang dikatakannya, tetua ini pun tidak mempermasalahkan keputusan Xingnan. Kini dirinya pun mulai pergi dan membawa harta-harta itu. Sebuah tangga pun muncul tepat di hadapan Xingnan. 暗河大道，你踏足五元阁那一刻起，我便告过，为了这些宝物就止步于。
Tetua ini memuji Xingnan yang tidak mengubah keputusannya walaupun telah digoda dengan harta kualitas terbaik. Secara perlahan namun pasti, Xingnan pun akhirnya bisa melihat puncak dari Menara Huyuan. Yang berada di sini tidak hanya ia saja, namun sudah ada tetua yang menunggu kedatangan Xingnan. Ia yang sedang minum teh pun memberitahu kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Kita tiba-tiba dibawa keluar dari Pavilion Huyuan, yang mana sebuah cahaya pun keluar. Ini menyilaukan pandangan semua orang. Mereka penasaran apa yang telah terjadi di dalam sana. Apakah Xingnan itu telah lulus ujian di tingkat keempat dan saat ini kemungkinan sudah berada di lantai kelima. Di saat semua orang tidak percaya dan apa yang Xingnan lakukan, hanya Miao Miao sendiri yang dari awal percaya kalau Xingnan pasti bisa melakukannya. Di lantai atas, Xingnan bertemu dengan seorang pria yang mana ia mengatakan kalau dia sudah menunggu Xingnan sejak lama. Tapi sesaat kemudian di luar menara sesuatu pun mulai terjadi. Cahaya yang keluar ini membuat orang-orang di sana penasaran apakah Xingnan telah berhasil melewati lantai keempat. Apa yang terjadi pada menara itu terus membuat semua orang bertanya-tanya mengenai apa yang telah Xingnan lakukan. Beberapa saat kemudian, menara ini pun mulai mengeluarkan sesuatu yang sepertinya itu tidak bukan adalah Xingnan. Di saat teman-temannya senang, berbeda dan Huangku dan beberapa orang yang tidaklah menyukai Xingnan. Rasa iri terus mereka tunjukkan karena bagaimanapun Xingnan datang dengan begitu memukau. Sepertinya ia telah mendapatkan rahasia dari menara itu. Dato' Tianyi pun berencana untuk segera membawa Xingnan kembali ke sekte secepat mungkin. Hanya saja Tetua Fang dan tetua lainnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sesaat kemudian seorang pria memberitahu kalau Pavilion Huyuan telah menyelesaikan segala urusannya di sini. Jadi ini adalah waktunya mereka untuk kembali pulang. Tapi pria itu memberitahu kalau Menara Huyuan tidak akan pernah muncul lagi. Hal tersebut pun semakin membuktikan kalau segala rahasia di Menara Huyuan telah didapatkan oleh Xingnan. Beberapa orang sama sekali tidak bisa menerima hal itu. Huangku meminta Xingnan untuk membagi apa yang didapatkannya kepada 3 sekte lainnya. Melihat hal ini, Jiang Bilan pun segera memanfaatkan hal tersebut. Ia meyakini kalau saat ini Xingnan sedang dalam masalah yang cukup rumit. Jiang Bilan yang membuat kesepakatan dengan Xingnan. Selama ia mau membagi rahasia yang didapatkannya kepada dirinya, maka Jiang Bilan bisa membantu Xingnan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini dia hadapi. Bisa dikatakan kalau kesepakatan ini sangatlah menguntungkan Xingnan. Tetua Fang terus mengancam Xingnan untuk segera mengungkapkan rahasia dari lantai kelima kepada mereka, sebab hilangnya Menara Huyuan adalah ulah darinya. Xingnan mengakui kalau ia memang berhasil melewati lantai kelima. Namun di sana tidak ada rahasia ataupun imbalan yang dia dapatkan. Malahan ini bisa dikatakan adalah petaka saja. Apa yang Xingnan katakan tentu tidaklah dipercayai oleh mereka. Karena berdasarkan legenda, Menara Huyuan menyimpan begitu banyak rahasia. Ketiga tetua pun mulai melakukan pengepungan. Dato' Tianyi memberikan peringatan jika sampai Xingnan dilukai, maka sama saja dan memulai perang dengan sekte. Dato' Tianyi memberikan peringatan, jika sampai Xingnan dilukai, maka sama saja dan memulai perang dengan sekte Xuanli. Hanya saja orang-orang dari aliansi bisnis juga terlibat. Sebenarnya Jiang Bilan tidak ingin bermusuhan dengan sekte Xuanli. Namun karena Xingnan tidak kunjung membagi rahasia itu kepada mereka, maka mau tidak mau Jiang Bilan harus mengambilnya secara paksa. Ketua Fang memuji tindakan yang diambil oleh Jiang Bilan. Sebab rahasia ini memang harus dibagi ke beberapa sekte. Saat ini posisi Xingnan benar-benar terpojok, namun dia tetap tenang karena seharusnya aliansi bisnis berisikan orang-orang yang bermartabat. Lantas bagaimana bisa semua keputusan tergantung pada orang kuat yang sedang duduk di kursi itu? Seakan-akan mereka ingin membuatnya menyerah. Apa yang Xingnan katakan pun membuat pengawal Gadis Suci begitu marah. Ledakan kekuatan yang dirinya ciptakan berhasil mengejutkan semua orang, karena mereka tidaklah pernah menduga seorang master ternyata hadir di sini. Ia sama sekali tidak peduli Xingnan akan menyerah atau tidak, karena ia sudah sejak tadi ingin bertemu dengannya dan memberikan hukuman kepada Xingnan. Sekarang apa kartu andalan Xingnan untuk bisa melawan dirinya? Pengawal itu pun mulai melancarkan serangan kepadanya.
想走吗？居然还来了！屈打成招，我等自不愿与玄灵宗为敌，秦公子的底牌。Untuk tahu apa yang terjadi di dalam lantai kelima, kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Yang mana di sini Xingnan bertemu dan tetua yang telah menegurnya. Sekali lagi ia senang dan kehadiran Xingnan sebab ia sudah cukup lama menunggunya. Secara tiba-tiba saja roh dewa perang pun keluar, yang mana sepertinya tetua ini memiliki hubungan dengan roh dewa perang. Ini tentu saja membuat Xingnan terkejut. Namun tetua ini menyayangkan karena roh dewa perang sudah lama kehilangan kejayaannya. Sekarang ia itu hanyalah sepenggal jiwa. Tetua ini pun memberikan Xingnan sebuah teh karena dia tahu untuk kembali Xingnan sudah berjuang cukup keras. Setelah meminum teh itu, tiba-tiba saja Xingnan pun terjatuh. Tapi jatuhnya tidak ke bawah, malah ke atas awan. Xingnan sempat kehilangan kesadaran. Sampai akhirnya dia pun dibawa berpindah ke beberapa alam semesta, yang mana ini terus dirinya alami dalam beberapa waktu. Xingnan tentu tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mengapa juga dirinya dibawa ke tempat ini. Sampai akhirnya dia pun dikejutkan dan sebuah sinar yang begitu terang. Ini juga membuat Xingnan kembali dari ruang hampa. Tetua ini menanyakan apa yang telah Xingnan lihat. Ia pun mulai menjelaskan kalau ia melihat medan perang di lembah, atau lebih tepatnya medan perang kiamat. Sampai akhirnya dia pun disadarkan oleh sebuah cahaya. Ini layaknya seseorang, namun Xingnan tidak bisa melihatnya dengan begitu jelas. Tetua ini mengajarkan hal tersebut karena ternyata yang Xingnan lihat adalah sisa-sisa ingatan dari roh dewa perang. Ini terjadi karena teh yang dia berikan mampu membangkitkan jiwa. Mulai sekarang jiwa dewa perang akan membimbing Xingnan untuk menemukan sisa-sisa dewa perang yang tersebar. Jika semua ini berhasil Xingnan kumpulkan, maka ia bisa melihat dengan jelas perang yang cukup hebat. Saking kuatnya, itu mampu menahan rahasia dari Pavilion Huyuan. Xingnan merasa maksud dari perkataan tetua ini, dirinya masihlah belum bisa mempelajari teknik rahasia. Tetua ini hanya mengatakan kalau nasib baik dan nasib buruk saling tergantung satu sama lain. Rahasia alam secara alami membutuhkan takdir yang kuat demi bisa bertahan. Mereka harus bisa bertahan dari keserakahan dunia. Seharusnya ini semua hanyalah ujian kecil untuk Xingnan hadapi. Ia akan mendatangi Xingnan ketika dia sudah mampu menghadapi rahasia surga. Setelah mengatakan semua itu, tetua ini pun mengucapkan salam perpisahan kepada Xingnan. Ternyata sejak tadi Xingnan tidaklah berbohong. Kembali ke sisi luar, yang mana Miao Miao begitu kesal karena ada yang berani mengganggu pelayan tampannya. Serangan yang Miao Miao lancarkan tidaklah mampu ditahan oleh penjaga gadis suci. Malahan dia itu dibuat terpental cukup jauh olehnya. 和真姬，我自会后会有期。当本公主不存在吗？ Melihat apa yang terjadi, seketika saja membuat para tetua dan juga para murid lainnya menjadi ketakutan. Karena kekuatan Miao Miao tidaklah main-main. Penjaga gadis suci memberikan hormat kepadanya. Ia meyakini kalau Miao Miao adalah tetua kehormatan dari sekte Xuanling. Ia sama sekali tidak menduga gadis semuda Miao Miao bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Ia pun sungguh meminta maaf karena telah mengganggunya. Miao Miao memberitahu semua orang kalau siapapun yang berani menyentuh Xingnan akan berhadapan langsung dengan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.